Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan channel DKM Al-Falah yang sudah Anda nanti-nantikan dari dulu, dari zaman Jepang. Masih bersama kami dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dan juga partner host yang luar biasa dari kami. Itu yang pertama, tapi tidak lupa kita harus selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di pagi yang cerah ini, di udara yang segar ini, kita masih bisa menikmati dan juga masih bisa berbincang-bincang bersama dengan narasumber dan partner host kita. Untuk mempersingkat waktu, kita tidak mau berlama-lama, kita perkenalkan langsung. Inilah dia para narasumber kita. Yang pertama, silakan Pak Ustadz, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabihi risalah. Wassalatu wassalamu ala nabihi risalah. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Mukhfi Usman. Usia saya sekitar 44 tahun. Alhamdulillah. Saya berkecimpung di Masjid Al-Falah dari tahun sekitar 2014 ya Pak Ustadz. Iya. Oke, sementara itu dulu Pak Ustadz ya. Iya. Sementara yang kita perlu ini hanya perkenalan saja. Mungkin itu yang terbaik, ya kan. Saat ini Pak Eko, mungkin sebelah Pak Eko bisa diperkenalkan. Itu kayaknya bajunya juga rada-rada beda. Nah, kita harus perkenalkan juga nih. Silakan Pak Eko. Iya baik. Terima kasih Pak Darmoto. Bicara tentang masjid, jadi memang masih berkorelasi dengan berurusan jamaah dan remaja pada umumnya. Nah, pada event kali ini kita coba berbincang-bincang atau berbicara santai lah dengan para tokoh-tokoh yang memang selama ini menghabiskan waktu untuk berurusan dengan remaja ataupun kegiatan-kegiatan yang korelasinya nyambung untuk tumbuh kembang anak atau perbaikan-perbaikan yang positif untuk usia-usia remaja lah bisa seperti itu. Nah, baik. Kita coba perkenalkan dari teman kita lagi atau sahabat kita. Silakan Pak Ustadz diperkenalkan. Alhamdulillah dipanggil Ustadz meskipun bukan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Al-Fakir Pak Imam Syafi'i, bertinggal di RT 3 nih Pak, yang sedikit jauh dari Masjid Al-Falah. Syukur alhamdulillah saya tidak jauh beda dengan Pak Mufi. Saya itu berkecimpung di Masjid DKM kurang lebih di akhir tahun 2014 Pak. Ya, luar biasa Pak. 2014 saya kenal dengan Pak Mufi dan pertama kali diajak itu ke masjid ini yang penuh barokah ini, yang bisa akhirnya saya bisa memanfaatkan waktu saya dan memanfaatkan apa yang saya ketahui di kurang lebih 2014 itu di bulan Oktober Pak, karena waktu itu akan memasuki bulan Maulid ya. Diajaklah menjadi anggota PABI itu waktu itu dengan Pak Mufi ya. Yang ketua PABI-nya itu kurang lebih kalau nggak salah itu masih Pak Salam waktu itu ketua PABI-nya. Siap. Dan kalau sudah nyampe Pak Salam Pak Eko, kita putus dulu karena di sini di balik orang-orang ini ada yang paling tua. Nah, ada yang paling tua sekali. Nah, coba kita perkenalkan. Ini kebalikannya, ya kan? Paling tua tetapi paling berperan nih di remaja kita Pak Eko. Iya betul. Nah, dari sekian banyak remaja masjid yang pernah menduduki jabatan sebagai ketua Irmalah, ini adalah bisa dikatakan ketua yang memegang tampuk Irmalah saat ini. Ya, silakan
Kak Dava atau Mas Dava nih biasa dipanggil. Silakan diperkenalkan Kak Dava, sebut sedikit dikenalkan. aja, Pak Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava dari RT 2. Ya, baik. Dekat berarti Pak Eko, Iya, RT 2 sebelahnya, sebelah masjid. Karena masjid kita, pemirsa juga harus tahu masjid kita ada di RT 2. Berarti Kak Dava ini dekat dengan masjid. Oke, silakan. Selanjutnya kita ke Pak Mufi dulu Pak Eko ya. Ya, silakan. Kita ke Pak Mufi dulu. Kita mau tahu sih sebenarnya berbicara tentang remaja masjid. Jadi kalau menurut Pak Mufi ini nanti bergeser ke sana juga ada pertanyaan. Jadi Dava siap-siap ya Dava. Jangan tegang Dava ya. Remaja masjid itu definisinya sebenarnya menurut Pak Mufi sendiri sebagai pembina ya. Ini perlu juga diketahui bahwa ini adalah pembinanya nih. Kepala ketua koordinator kepemudaan ini beliau harus tahu nih definisi daripada remaja masjid. Silakan Pak Ustadz Mufi. Definisi remaja masjid menurut saya yaitu perkumpulan pemuda-pemudi yang berusia sekitar remaja. Kalau bicara remaja kan di atas 16 tahun lah. Di atas 16 tahun. Sampai usia 21 tahun itu mungkin masih dianggap remaja. Perkumpulan remaja yang melakukan aktivitas ibadah dan sosial di dalam masjid maupun di ruang di luar lingkup masjid tapi mengatasnamakan masjid. Oh gitu. Ya. Baik. Kalau ini Pak Eko, coba ditanyakan ke Pak Ustadz di sebelah kita. Coba apa sih definisi dari remaja masjid itu? Silakan Pak. Ya, silakan Pak Imam. Kalau misalnya kan beda sudut pandang dari pengertian remaja masjid dari versi Pak Mufi Usman kan seperti tadi telah diuraikan. Nah dari si Pak Imam ada pandangan lain nggak terkait sama definisi remaja masjid nih? Silakan Pak Imam. Sebenarnya kalau remaja masjid itu Pak, saya sih masuk ke sini tuh dulu juga bertanya-tanya Pak, Irmala itu apa sih? Kenapa? Belum tahu kepanjangan Irmala Pak. Nggak tahunya sama aja dengan Remas sebenarnya. Remaja masjid, Al-Falah sebenarnya gitu kan. Cuman disinilah ada ternyata apa? Ada bahasa ngetren kembali. Irmala, oh Irmala berarti ikatan remaja masjid. Al-Falah. Oh iya, itulah di situ saya ngerti definisinya Irmala. Kalau kembali lagi apa sih remaja masjid itu? Remaja masjid itu yang merupakan suatu kepanjangan dari DKM sebenarnya bagi saya. Kenapa? Mereka itu merupakan masa depannya dari kegiatan-kegiatan masjid ini. Ya, untuk DKM untuk ini dan membantu semua kegiatan DKM. Kenapa? Dengan adanya remaja, masjid itu bisa dikatakan menjadi lebih makmur. Kenapa? Ya, betul, peran pentingnya remaja masjid itu di situ, Pak. Makanya remaja masjid itu merupakan definisinya tuh suatu perkumpulan yang disampaikan Pak Mufi, suatu perkumpulan remaja yang dinaungi oleh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Betul. Lebih ke arah nanti untuk regenerasi juga ya Pak Ustadz Imam ya. Betul. Bagaimana kita bisa meregenerasi remaja kita supaya apa? Supaya bisa memimpin untuk organisasi berikutnya ya kan, untuk DKM berikutnya. Mungkin sebagai gantinya Ustadz Ali nanti adalah remaja-remaja yang sekarang dibina oleh Pak Imam, oleh Pak Mufi. Begitu bukan Pak Eko ya? Betul. Nah, baik lagi nih Pak Mufi terkait dengan awal mula lah. Kita ingin sejarah awal mula berdirinya Ikatan Remaja Masjid Al-Falah ini seperti apa sih? Misalnya starting awal ide-ide bahwa oh ya kita butuh sebuah struktur organisasi di bawah DKM yang menaungi remaja di wilayah VGA 5 lah khususnya ini. Itu sejarahnya dulu seperti apa sih Pak Mufi? Oke, baik kok. Begini, baik kok. Waktu saya masuk ke VGH 5 ini posisi masjid sudah terbangun sekitar 2 tahun ya. Dan di situ pun saya lihat kegiatan remajanya ada. Dan nama Irmala itu lahir dan dinamakan itu oleh pendiri ini masjid ya, Alhinafila Ustadz Trianto ya. Tadi Pak Imam sudah jelaskan itu remaja masjid itu ada Remas ya. Dan di sini nama Irmala itu belakangnya pakai Masjid Al-Falah, Ikatan Remaja Masjid Al-Falah. Waktu itu
Pertama kali saya dengar kabar dari info dari Satri itu ketua Irmalanya yaitu Saudara Tria. Saat itu karena posisi masjid masih hafalan berdiri, Belum seperti ini ya Pak Ustadz belum, ya. masih ada cuma satu doang. Mhm. Nah, Pak. Jadi remaja-remaja yang ada di Blok I itu semuanya gabung. Termasuk Saudara Yuda sama almarhum siapa yang kemarin meninggal tuh Pak Imam? Si saudaranya ini. Nah, itu termasuk orang yang aktif di remaja di masjid ini. Remaja. Nah, setelah itu kegiatan remaja Masjid Al-Falah itu waktu saya itu posisi saya masih sebagai anggota DKM. Saat itu ada lomba-lomba yang dijalankan oleh Satri itu seperti ada kegiatan di luar masjid ya, itu ada futsal ya, futsal antar RT ya. Terusnya ada kegiatan lagi di luar lingkungan masjid seperti tadabur alam ya. Nah, setelah Saudara Tria sudah tidak menjabat itu digantikan oleh Amran. Ya. Nah, Amran terus yang ketiga Saudara Ahmad Saifuddin. Nah, di periode Ahmad Saifuddin ini itu bisa dibilang adalah periode keemasan. Karena di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan Irmala yang berjalan dengan baik dan dibantu oleh Saudara Pak Iman begitu. Dan alhamdulillah dibantu oleh Ustadz Mukhlis. Nah, posisi saya waktu Irmala periode Ahmad Saifuddin itu posisi saya di DKM sebagai PHBI ya Pak Imam ya. Ya, PHBI. PHBI saat itu. Benar Pak Imam ya, PHBI ketua DKM. Di awalnya masih PHBI Pak. PHBI, Setelah ya? itu Bapak naik ke Iya, di pas Irmalanya Ahmad. Pas berjalan periode Ahmad saya ketua DKM. Nah, di situ alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita per minggunya, per bulannya berjalan dengan baik. Seperti kita ada bisa dibilang bank sampah lah Pak. Ya, jadi tiap kegiatan itu tiap seminggu sekali remaja yang sudah kita infokan ke warga untuk jangan membuang plastik-plastik aqua, majalah-majalah, koran, Himbauan gitu ya Pak ya. kasih imbau. Terus akhirnya kita jemput bola ke semua warga dan kita kumpulkan. Saat itu masjid posisinya masih posisi yang belum dibangun ya, kita kumpulkan di depan lalu kita jual ke tukang rongsok. Terusnya dananya kita masukkan kas dan buat kegiatan remaja. Iya, itulah tadi sedikit sejarah dari Sebelum bentuknya Irmala, ya kan? Sebelum bentuknya Irmala, sebenarnya yang lebih fokus pada saat ini adalah sebenarnya dari sejarah yang disampaikan Pak Ustadz Mufi, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sehingga DKM itu membentuk Ikatan Remaja Al-Falah itu? Apa sebenarnya, atau mungkin ada kejadian apa sehingga wah kita harus buat ini nih, buat satu organisasi yang bisa naungin Al-Falah nih gitu. Jadi yang melatar belakangi, kalau sejarahnya mungkin kalau kita ceritakan mungkin sampai besok belum selesai pemirsa, makanya kita cut dulu, nanti berlanjut itu. Jadi yang lebih fokus kalau menurut saya adalah sebenarnya yang melatar belakangi sehingga harus dibentuknya dengan Irmala tadi, Ikatan Remaja Masjid, itu apa sih sebenarnya kalau menurut Pak Ustadz Mufi, dan juga nanti Pak Eko jangan lupa menurut Pak Ustadz Imam juga harus menyampaikan nih apa yang melatar belakangnya. Silakan. Seperti tadi saya bilang, waktu saya datang ke VGA ini itu masjid sudah berjalan kegiatan organisasi kami 2 tahun ya. Dan remaja masjid itu sudah dibentuk sebelumnya. Dan mungkin yang melatar belakangi ini sebagai pendapat dari Ustadz Mufi aja yang sudah dialami oleh Ustadz Mufi, kira-kira apa sih? Wah ini perlu dikembangkan nih Irmala, karena apa? Irmala ini memang penting, remaja ini memang penting. Satu, untuk regenerasi, yang kedua supaya kita itu bisa mencetak mental-mental yang bagus atau seperti apa gitu. Mungkin yang lebih ke arah situ lah. Ya. Yang melatar belakangi berdirinya Irmala yaitu supaya remaja itu ada wadah. Ada tempat bernaung. Ada tempat bernaung untuk
menjalankan aktivitas dia, Hmm. ya keinginan dia, Mhm. daripada nanti remaja yang sama-sama kita ketahui Pak ya, Iya, zaman sekarang kan sudah zaman yang beda sama zaman kita dulu. betul. Ya mungkin dengan berdirinya Irmala ini bisa menaungi keinginan-keinginan pemuda-pemuda atau remaja yang ada di sekitar Masjid Al-Falah, Mengakomodir Iya, pemikiran orang-orang remaja-remaja tadi supaya bisa terarah, iya. bisa ke arah yang lebih baik gitu kan gitu. Ayo Ya, Pak Eko. Oke, betul. Hmm. Nah, lagi-lagi nih, kita lanjut lagi untuk ke pembahasan selanjutnya. Dari tingkat antusiasme untuk remaja ini di awal adanya ikatan remaja Masjid Al-Falah tuh responnya tuh seperti apa sih, Pak Imam? Sisi apakah benar-benar totalitas Pengen banget. ibaratnya gitu kan Ah. mengembangkan potensi-potensi yang ada atau gimana tuh respon awal terbentuknya Irmala ini, Pak Imam? Betul. Kalau responsnya dari remaja-remaja itu Pak, yaitu tadi lagi kita kembali pada masa awal kita bergabung dengan keirmalahan, karena kita itu bergabung di DKM itu ada beberapa yang kita ikuti jenjang-jenjang itu Pak. Dari PHBI kita turun lagi membantu Irmala. Benar tadi yang disampaikan Pak Mofi, jaya keemasan itu Irmala itu bagi saya nih, karena saya tahunya dari situ aja Pak, adalah di Ahmad emang. Karena apa? Saya berkontribusi ke Irmala itu besar itu dimulai di Ahmad. Oh gitu. Karena apa? Tujuan kita itu adalah untuk menyatukan pemikiran-pemikiran remaja yang ada di lingkungan VGH ini. Karena dulu kita tuh memang jadi satu Pak. Remaja kita itu jadi satu keseluruhan dari Blok I itu juga sempat jadi satu ke Masjid Al-Falah. Gitu. Ya, baik lagi nih, kita ingin mengulik dari sisi ketua Irmalahnya, Mas Dava nih. Kalau dari sisi Mas Dava sendiri, kalau dilihat dari sisi respon anak-anak remaja di masa yang sebelumnya, at least sebelum Mas Dava ini menjabat sebagai ketua Irmalah dan kan sudah menjalani nih sebagai ketua Irmalah, keluh kesah ataupun kesah sih, lebih ngomongin respons antusiasme Teman-teman remaja teman-teman itu remaja mau yang saat seperti ini apa, tuh gimana nih kalau menurut dari si pandangan Mas Dava nih? Apakah enak diajak atau Iya. apakah atau susah mendukung, diajak apa gitu. susah ibaratnya apakah gimana ibaratnya kan Harus ditarik-tarik atau betul. gimana lah. Kan, Itu yang penting. Mas Dava kan dari tadi sebagai ketua yang saat ini memegang tampuk kepemimpinan, itu ada hal apa aja sih yang ingin remaja yang sampaikan atau masalah-masalah atau ininya gimana gitu Mas Dava? Kalau untuk remaja yang sekarang ya Pak, kalau untuk remaja sekarang pada susah Pak. Susah. Ya, soalnya kan kita udah kecanduan sama handphone. Kalau untuk remaja yang waktu zamannya Bang Ahmad itu tinggal disamper aja pada ngikut Pak. Oh gitu. Ya. Iya. Tapi biasanya kan dari sisi Mas Dava nih udah ada beberapa hal yang sudah pernah untuk mendorong nih biar remaja-remaja ini mau datang ke masjid atau mengikuti kegiatan Irmalah tuh. Hal apa aja yang selama ini sudah ketua Irmalah lakukan lah biar ya kan tadi lagi nih pertama memang dari sisi remaja-remaja sekarang kecanduan dengan gadget. Kemudian untuk acara yang sifatnya kegiatan-kegiatan Irmalah susah untuk ngumpul karena tadi asik udah dengan dunia sendirilah kan seperti itu. Nah, hal apa yang selama ini ketua Irmalah lakukan yang Kiat-kiat khususnya mungkin ya sudah pernah dilakukan lah, tapi ternyata wah nggak sesuai ekspektasi juga nih gitu. Soalnya yang tidak, pernah dilakukan hasilnya belum memuaskan gitu ya Pak Eko. kira-kira gimana yang selama ini sudah pernah dicoba lah untuk bisa Narik menggait, minat. Narik minat lah intinya ya. Narik minat remaja supaya ngikut ke Irmalah itu. Ya silakan Pak Kayak Dava. begini Pak, waktu itu kan pernah ada yang ngajakin teman, ayo ikut ini. Enggak, ngapain ikut ini gitu jawabannya. Terus pas sudah kebentuk kayak Irmalah juga, ayo kita taklim sama Ustadz Omar Faruk ya kan. Terus enggak, udah duluan aja, udah pernah gua. Gitu. Itu kan kesulitannya. Barangkali Dava punya ide atau Kak Dava ini punya strategi atau punya kiat-kiat khusus. Oh supaya ini dia bisa ngikut, misalnya beliin es teh manis dulu biar dia ngikut atau bagaimana ya Pak Eko ya? atau butuh sponsor dari sebenarnya orang-orang yang memang mendukung
kegiatan-kegiatan masjid, jadi anak-anak mau ngumpul, misalnya makan bareng, misalnya itu gitu. kira-kira apa yang sudah apa Kak Dava lakukan gitu. Itu aja sih lebih ke arah Udah semua diajakin, tapi tetap aja nggak pada bisa. iya kan diajak ya. Baik. Kalau gitu ini kan ajakannya Pak Eko ya. Udah Solusinya Udah ada apa namanya tahapan-tahapan untuk bisa Betul. menggait remaja lah itu aja gitu ya. betul. Artinya yang lebih tahu strateginya mungkin Pak Ustadz Mofi sama Pak Ustadz Betul, Imam ya. betul. Nah, Ini yang lebih tahu strateginya. Bisa dilanjut aja. Mungkin dari Pak Mofi. Pak Mofi, strategi apa sih supaya hubungan antara pemuda terus Irmalah terus kepengurusan kayak kabitnya kayak Pak Imam kayak Pak Mofi. Apa sih sebenarnya strateginya? Eh, untuk strateginya ya, saya sudah melakukan ini Pak. Kalau saya punya prinsip, remaja itu saya anggap sebagai teman saya. Jadi saya kalau bergaul sama mereka, lagi bercimprung sama mereka itu enggak saya anggap mereka tuh muda, lebih muda dari saya Kak. Jadi saya sama mereka tuh sama Dava juga ngomongnya kadang-kadang dia kayak temen gitu. Ya untuk mengajak, benar kata Mas Dava ya, anak muda sekarang, remaja sekarang sama remaja yang ini agak beda gitu Pak ya, karena situasi sudah teknologi ya. Kalau kami sama Pak Imam tuh bukan hanya omongan aja, sampai kita datangin ke orangnya, kita tanya, ya Pak Imam ya, sampai dia nggak punya kain aja untuk datang ke masjid dikasih sama Pak Imam. Tuh, kurang apa coba Pak Imam tuh? Ya, mungkin emang sih harus ada strategi lagi Pak Imam. Bagaimana ini remaja supaya benar-benar mau antusiasnya tinggi untuk datang ke kegiatan remaja ini. Iya. Kalau menurut Pak Imam sendiri, Pendekatan diri lah. kiat-kiat apa atau trik-trik apa yang sudah dilakukan oleh Pak Imam untuk supaya itu remaja mengikuti jejak apa remaja-remaja lain seperti yang tadi kita masih penasaran juga. Tadi ada bahasa bahwa ketua yang paling keemasan adalah Ahmad. Jadi kita dan juga pemirsa semua itu pasti penasaran siapa sih sebenarnya Ahmad. Tapi itu nanti itu ada bagiannya sendiri. Yang kita perlu tahu saat ini adalah strategi Pak Imam untuk menarik pemuda supaya lebih antusias ya Pak Eko, lebih antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Irmalah. Apa sih yang sudah dilakukan Pak Imam? Silakan, monggo. Iya Pak, kalau berbicara tentang strategi, semuanya itu kita coba dengan berbaur dengan remaja itu, apa yang dikatakan Pak Mufi itu, kita menganggap mereka itu adalah teman. Berbahasa menggunakan bahasanya mereka. Cuman dibatasi dengan promo inggil lah. Ya, adab lah ya. Adab. Iya. Cuman secara pergaulan kita bergaul dengan mereka sebagai dianggap kita teman. Karena apa? Kita itu mengikuti alurnya mereka. Kalau mereka mengikuti alur kita udah orang tua. Iya. Bagaimana nih caranya remaja mengikuti kegiatan remaja? Kita lebih banyak menampung dari mereka, Pak. Apa nih keinginan mereka? Apa keinginan mereka gitu? Jadi diakomodir semua pemikiran, kita pertanyaan, coba arahkan gitu ya. Benar, kita lebih mengikuti kemauan mereka dulu. Apa sih kemauan mereka? Bagaimana sih kemauan mereka? Di situ yang kita pakai dulu tadi. Kalau dibilangin masa-masa kejayaan itu bagaimana, kita kembali pada masa sebenarnya, Pak. Masa milenial sekarang menjadi masa-masa Z gitu kan. Akhirnya apa? Perubahan-perubahan ya. pasti ada. Iya. Dan suatu strategi itu harus ada perubahan juga gitu. Kenapa waktu itu mungkin bisa dikatakan lebih bagus waktu itu sebenarnya? Karena apa? Yaitu yang disampaikan Ketua Irmalah tadi. Mereka dulu tidak mengenal HP, tidak mengenal gadget, tidak mengenal ML kasarnya kan. Iya. Game online lah ya. Gitu kan. Iya. Kalau sekarang bisa dikatakan Pak, jangankan apa? Diajak nih, pas posisinya kita lagi ngumpul pun kadang apa? Seakan-akan itu mereka hanya mengobrol dengan HP-nya. Tentu saja. Cuman apa? Kita menggali lagi strategi-strategi itu. Karena apa? Belajar itu tidak cukup sekali. Kita harus belajar untuk meningkatkan bagaimana nih pergerakan. Ya, mereka itu berkumpul kembali di masjid. Karena apa? Rumah yang paling enak itu Pak buat ngobrol. Tidak ada halangan atau apa sebenarnya masjid Pak bagi saya. Meskipun saya sendiri untuk berkumpul di masjid itu tidak full dalam sehari-harinya gitu. Cuman bagi saya tuh
masjid itu merupakan tempat penyelesaian solusi. Iya, Kalau pusat dalam solusi. Iya, gitu. cari solusi dan kita pecahkan bareng-bareng di dalam masjid itu yang paling enak bagi saya. Mhm. Kenapa? Pikiran bisa lebih diredam, emosi kita mungkin memang di situ bisa dikatakan masjid adalah rumah Tuhan gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi betul. lebih adem rasanya Pak gitu. Mhm. Kalau bilang strategi tadi itu kita terus menggali dengan zaman ini Pak. Karena apa? Kita tidak bisa menggunakan strategi yang udah ada gitu. Iya, Sama iya. dengan pemain bola, strategi ini tidak bisa dipakai di zaman ini gitu. Iya, harus upgrade ya Pak Harus Imam. upgrade terus, Betul. Iya, baik lagi nih Pak Imam, Pak Mufi, terkait dengan kegiatan ataupun program kerja lah yang selama ini dijalankan sama remaja Irmalah. Kan tadi sudah sedikit ada gambaran bahwa dari sisi pembina ini sebenarnya sudah ada apa namanya pingin mengakomodir dari kemauan-kemauan para remaja. Nah, dari sisi program-program yang sempat dijalankan ini sebenarnya cukup mewakili ataupun inisiatif soal ini datangnya benar-benar pure dari sisi apa namanya remaja yang ada di wilayah VG5 atau memang sebenarnya ide-ide dasarnya dari sisi pembina-pembina ataupun dari pengurus inti dari Irmalah nih Pak Mufi dan Pak Imam dari sisi apa namanya program kerja ataupun ide-ide yang selama ini dijalankan itu biasanya berasal dari apa namanya remaja yang ada di bawah naungan Irmalah atau memang sebenarnya combine antara program kerja yang selama ini dijalankan dengan apa yang mau dimau sama remaja gitu Pak Mufi, Pak Imam. Ya, gini Pak Eko. Jadi setiap mau ada kegiatan ke depannya, ada jangka pendek atau jangka panjang kegiatannya, kita selalu rapatkan sama remaja. Kita kumpulkan remaja dan kita tidak menentukan, kita kasih ke mereka, kita lemparkan ke mereka. Anda mau apa? Mau jalan apa? Jangka pendek, jangka panjang, mau jalan apa kegiatan? Seperti halnya kemarin setelah dibentuknya Irmalah yang baru, Mas Dafa, terus ya kita mengadakan rapat, ya, dan kita bicara sama mereka. Kalian mau apa? Ya, coba susun dengan rapi. Kegiatan jangka pendek apa, jangka panjang apa. Nah, alhamdulillah yang jangka panjang ini kita didukung oleh DKM sudah mendatangkan guru bakti ya, guru pengajar, guru tugas dari pesantren Sidogiri ya. Ya, nah ini mungkin program DKM dan program Irmalah jangka panjangnya. Jangka pendeknya yang kita sudah jalankan ya seperti Irmalah berselawat ya dan kegiatan pelatihan hadroh. Nah itu semua sumbernya adalah bukan kemauan kita Pak Eko, Pak Sudamanto. Jadi kita lemparkan gitu ya ke mereka ya, walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Iya, pasti ada tantangan ya, pasti ada tantangan. Ya kita nggak usah pesimis, walaupun program-program yang udah kita canangkan belum berjalan secara seluruhnya ya. Yang penting kita sudah ikhtiar dan ada dikatakanlah ikrah fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Jadi yang penting kita sudah ajak ya, sudah mengajak kebaikan ke mereka ya Mas Dafa. Kita sudah canangkan program jangka pendek sama jangka panjangnya, kita jalankan dengan bertahap aja, pelan-pelan insya Allah. Dan kita juga nih butuh sponsor nih Pak Eko nih. Ya, butuh sponsor untuk kegiatan Irmalah. Selama ini kita dana ini dinaungi oleh DKM. Sedangkan sebagian swadaya seperti sebagian itu swadaya. Nah, sama-sama kita ketahui DKM ini kan butuh dana bukan hanya untuk remaja saja. Remaja aja. Iya, ada Masjid pembangunan dan ada lain-lain kas lah. DKM sendiri, Betul. ada yatim yang dulu pernah dibahas, terus ada lagi yang lain-lainnya ya. Nah, kita ini butuh sponsor Pak. Nah, Nah ini sponsor gimana caranya nih? itu dia tuh. Ya, Pak Imam nih, mungkin ya sponsor dari luar. Kalau sponsor dari dalam kan kita sudah ada yang maksudnya bukan bentuk sponsor tapi menyokong dana. Itu sudah ada lah ya. Tapi yang berbentuk sponsor seperti dari produk-produk apalah, contoh produk minuman atau produk apa gitu kan, yang
berbentuk sponsor, ya kan? Kita belum ada nih. Nah, ini harus cari solusi. Nah, ini pemirsa sekalian. Jadi untuk pemirsa yang ada di sana, yang sedang saat Ya. ini menyaksikan obrolan kita, barangkali Anda berniat untuk mendapatkan amal jariah, amal yang tidak putus-putus. Ini nih Bapak kita, teman-teman remaja kita ini butuh sponsor. Nanti bisa ngubungin deskripsi di bawah ini. Bisa ke ketua DKM atau mungkin langsung ke Ustadz Mufi, barangkali dari PT-nya Pak Ahmad, dari PT-nya Pak Bowo, atau dari PT siapa mau sponsorin kita untuk kegiatan Irmalah, nanti bisa ngubungin di deskripsi di bawah ini, atau bisa juga di nomor telepon di bawah ini. Nah, ini jawabannya Pak. Kalau jawabannya baru satu ini dari Pak Mufi. Ya. Kita juga pengen tahu nih dari Pak Imam seperti apa. Betul, Pak Darmanto. Nah, baik lagi nih, kan tadi kalau dilihat dari sisi obrolan yang dibahas oleh Pak Mufi, ini kan bagian dari program kerja adalah Irmalah kedepannya ini mau gimana? Tadi salah satu contoh adalah gimana kita cara mencari donatur agar kegiatan-kegiatan Irmalah selanjutnya sudah ada dana yang mencukupi untuk program-program yang layak akan digulirkan ataupun nanti dilakukan untuk mengasah para remaja ini lebih bagus lagi. Nah, kalau dari sisi Pak Mufi dan Pak Imam, program kerja ke depan Irmalah ini yang terpenting yang mesti dijalankan itu apa? Dan ada hal khusus nggak untuk program ini bisa berjalan? Tadi salah satunya adalah menggait para donatur. Itu udah pasti, karena kan setiap kegiatan pasti membutuhkan dana. Betul. Gitu. Ya, kira-kira wacana atau program kerja ke depan Irmalah ini agar lebih bagus itu apa aja sih, Pak Imam? Kalau misalnya nih, Pak Mufi. Ya, kalau menurut saya sih ini Pak, biar berjalan dengan mulus kegiatan Irmalah itu saling support sebenarnya sih antar kepengurusan, baik mau dari pengurus DKM ataupun pengurus Irmalah itu saling berkomunikasi. Kita butuh support karena apa? Remaja itu ibaratkan ayam itu masih anak. Kita itu adalah induk. Tapi kalau kita Irmalah itu kita tidak support dengan keseluruhan kepengurusan yang ada di DKM, seakan-akan kita hilang induk, Pak. Kalau udah hilang induk, akhirnya apa? Pecah belah anakan ayam itu, Pak. Sama dengan Irmalah, kalau kita kurang support, apa nih kekurangan Irmalah? Apa nih kelemahan Irmalah dalam ini? Ada ide tapi tidak disampaikan ke kita. Disampaikan malah ke orang lain, bukan ke kita, misalkan ke ketua DK Irmalah ataupun ke kabit kita Pak Mufi gitu. Misalkan kekurangan ini untuk memikat para remaja untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini gitu. Tapi syukur alhamdulillah sih Pak, ide-ide itu ada, udah kita jalanin untuk menarik remaja-remaja, bagaimana caranya mereka tuh antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Irmalah ini gitu. Cuman kita itu yang masih monoton adalah di kegiatan di Hadro, Pak. Sedangkan remaja yang ada itu tidak semuanya akan suka dengan Hadro. Pasti ada sesuatu yang mereka inginkan di luar Hadro sebenarnya. Cuman ini nih belum ada masukan ke kita, Pak. Misalkan nih ada remaja-remaja lain atau Karang Taruna yang ada di RT, Pak. Yuk kita gabung dengan Karang Taruna nih, misalkan Karang Taruna kita jadikan satu dengan Irmalah. Untuk kegiatan di masjid nih, sebenarnya tuh pengen Pak kita berkolaborasi dengan adanya Karang Taruna. Cuman kita itu masih belum realisasikan gitu, karena menunggu momen-momen yang enak. Bagaimana nih caranya kita berkolaborasi dengan Karang Taruna yang ada di RT Pak? Iya, untuk mempermudah lah ya. Iya, mempermudah kita mendata remaja-remaja yang ada di lingkungan. Kedua, untuk mencari solusi bagaimana caranya remaja itu kembali kepada masjid gitu. Karena apa? Ya itu tadi, kita tidak bisa monoton di kegiatan hadro saja. Betul. Ataupun kegiatan taklim yang notabene mereka itu ada rasa malas ataupun itu. Kenapa? Bukan bagian dari keinginan mereka, tapi yaitu kita itu ingin berkolaborasi. Apa yang sudah berjalan dulu itu yang awalnya dijalankan oleh pencetus Irmalah ini, yaitu Ustadz Trianto, yang mana waktu itu ada futsal, ada lomba-lomba yang lainnya yang ini pengen kita itu berkolaborasi dengan semuanya Pak, dengan remaja-remaja. Cuman
ke kita itu belum nih. Kita pun sudah sowan secara kita itu udah mengalah nih. Kita yang menyampari remaja, Pak. Yuk kita ini ada nggak masukan untuk bagaimana? Sudah mulai mencoba jemput bola ke remaja. Kita udah pernah jalanin. Akhirnya apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini kita diminta kita bikin undangan sebanyak-banyaknya mungkin kita sebarkan ke seluruh warga biar orang tuanya juga mengetahui bahwa di masjid ini kita ada kegiatan seperti ini. Udah kita coba menjalani gitu. Jadi bisa dikatakan kita itu sudah semuanya kita kerahkan sekuat tenaga untuk mengakomodir remaja-remaja yang ada ini, Pak, gitu. Iya, iya. Dari Pak Mufi ada tambahan mungkin dari sisi program kerja ke depan untuk Irmala ini? Ya benar apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Karena kondisi remaja kita ini di zaman ini beda sekali, Pak Eko ya, Pak Tamanto. Ya kita sudah upaya apa aja yang kita sudah jalankan tuh seperti kemauan dari pengurus DKM bagaimana kita sebarkan undangan. Tapi ini tadi saya bilang tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang penting kita sudah ikhtiar ya. Artinya udah ikhtiar tapi sambil dievaluasi ya, Pak ya. Bagaimana strategi ke depannya gitu. Ya. Betul ya, Pak Imam. Kita jangan monoton dengan kegiatan yang bersifat hadroh sama pengajian. Saya pernah bicara sama Dafa, kita bikin kegiatan di luar. Pernah, ayo kalau kita mau perlu jogging, ayo kita jogging pagi-pagi. Ya, Dafa kan? Ya. Ayo kita jogging pagi-pagi. Bersepeda, ayo kita bersepeda kegiatan. Mau main futsal, ayo kita bikin per 1 bulan sekali kita kegiatan futsal. Kita ajak remaja-remaja yang lain. Ya, itu kita sudah bicarakan. Nah, tadi kita juga terbentuk Ramadana, Pak. Waktu terbentuknya struktur Dafa itu kita dana benar-benar nggak ada, 0 rupiah ya kan? Tapi alhamdulillah dibantu sama DKM. Nah, jadi insya Allah kedepannya setelah ini kita akan bangkitkan lagi remaja kegiatan-kegiatan yang sudah kita yang sudah kita bicarakan, agendakan supaya nggak monoton nama hadroh dan pengajian aja. Walaupun memang nanti akhirnya nama remaja di situ akhirnya ke masjid. Walaupun nanti kegiatan-kegiatan itu di luar masjid, Pak Imam ya. Ya kan? Membawa nama baik masjid sehingga untuk menarik remaja-remaja yang lain bahwa masjid itu nggak monoton seperti ini gitu ya. Nah, mungkin dari Dafa ada tambahan? Apa sih rencananya? Nggak ada ya. Kembali lagi, kalau kita mau melihat Pak Eko ya, Pak Imam dan juga Pak Mufi, tadi kita bisa bicara bahwa salah satunya programnya adalah atau rencananya adalah meregenerasi pemuda ini supaya dia mampu memimpin, gitu ya. Terus selama ini ada nggak rencana atau untuk membuat satu pelatihan dasar kepemimpinan, bagaimana cara memimpin atau mungkin semacam training gitu, itu ada nggak sih selama ini atau mungkin nanti kedepannya mau diadakan? Silakan, mungkin Pak Mufi dulu ya. Saya sudah bicara sama Dafa lagi tuh. Dafa, yang namanya kamu remaja masjid, kamu harus bisa tampil di depan untuk bicara, ya kan? Saya nggak berani Pak Mufi. Nanti saya akan ajarin, minimal tuh harus bisa ya public speaking lah ya. Nah, itu dia. Ya, sambut-sambutan. Nah, itu emang kedepannya itu emang ada pelatihan nanti. Ya. Kita kan di sini banyak ya, mau bertahap. Gitu. Insya Allah bertahap. Kita di sini banyak sumber dayanya untuk yang bisa membimbing Irmala untuk bagaimana caranya berorganisasi. Sudah banyak pengalaman orang-orang di sini. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah juga kebetulan sudah ada orang tuanya tokoh masyarakat di sini, ya kan. Mungkin insya Allah walaupun belum berjalan ya ada Pak program itu. Ada program itu bagaimana nanti akan ada regenerasinya. Ya. Biar mereka juga nanti pada saat memimpin sudah ada kemampuan gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari Pak Imam, Pak Eko mungkin ada tambahan atau bagaimana? Kalau tadi bicara tentang regenerasi itu Pak, kita ataupun cara bagaimana mereka itu bisa memimpin.
Awalnya kita itu sebenarnya dengan sahib saya itu, yakni Ustadz Mukhlis, kita itu ke Irmala itu pernah Pak mengadakan muhadharah. Yang artinya muhadharah itu belajar berbicara di ruang publik. Itu pernah kita jalanin waktu itu. Cuman kembali lagi berjalannya waktu kegiatan itu, yaitu kembali pada remajanya. Remajanya itu dengan kesibukannya masing-masing, ya kita tidak bisa memaksakan mereka Pak untuk apa. Kalau secara pelatihan itu kita pernah menjalankan, cuman belum maksimal sih. Yang kita pernah mengadakan dengan Ustadz Mukhlis muhadharah yang kita di luar masjid, tapi kita adakan dengan remaja-remaja itu. Karena kita itu merupakan santri Ustadz Mukhlis juga dulu. Remaja-remaja yang ada itu merupakan santrinya Ustadz Mukhlis juga. Akhirnya apa? Kita merencanakan mengadakan muhadharah di setiap kegiatan ataupun ngaji kita ngasih waktu mengadakan muhadharah itu. Tinggal menjalankan ke depannya lagi, menambah apa yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang pemimpin. Betul juga yang disampaikan Pak Mufti tadi itu. Kedafa sudah kita sampaikan semuanya keseluruhan. Karena apa? Dafa itu merupakan putra dari seorang yang bisa dikatakan berpengaruh juga di lingkungan ini. Yaitu yang tadi saya bilang kan, saya bergabung ke DKM itu dengan bapaknya beliau. Tadi itu yang namanya itu bergabung dengan, dan saya mengenal beliau itu memang sebagai orang yang sedikit banyak berkecimpung di kepemimpinan gitu Pak. Makanya kita belajar speak publiknya dengan beliau juga. Artinya yang saya tangkap dari Pak Imam adalah begini ya Pak Eko ya. Kita sudah melakukan upaya, sudah melakukan pelatihan-pelatihan supaya apa? Supaya regenerasi ini secepatnya bisa terbentuk, satu. Terus yang kedua ada pelatihan public speaking. Mungkin kita tahu urgensinya lah. Program mana yang harus didahulukan. Mungkin seperti itu sih Pak Eko ya. Lagi-lagi nih, kita kan memandang di lingkungan kita. Punya, ya selain kita sebagai orang tua punya kekhawatiran tersendiri lah terkait dengan anak remaja. Karena kan lagi nih, untuk kasus-kasus yang pernah terjadi di lingkungan kita, baik itu narkoba, mungkin tawuran, ataupun hal-hal yang negatif lainnya lah bisa dikatakan seperti itu kan. Kita kan ngerasa khawatir dengan kondisi yang saat ini terjadilah. Nah, dari sisi kekhawatiran ini kan kita berharap tuh gimana sih antisipasi ataupun dari sisi ikatan remaja ini bisa sedikit banyak mengarahkan anak-anak remaja di lingkungan ini menjadi rem lah ya Pak Eko. Betul, misalnya gitu. Nah, kira-kira ada nggak hal yang sekiranya itu tadilah memang semua cara sudah dilakukan. At least yang tadi udah disampaikan di awal memang kan sudah dibahas. Tapi lagi ada nggak sih antisipasi lain lagi yang bisa dilakukan dari sisi dari pembina ataupun dari remaja ini untuk tadi hal-hal yang negatif yang selama ini remaja alami lah ibaratnya gitu. Silakan Pak Mufi atau Pak Imam. Nah di situ Pak, kita semangatnya itu mengumpulkan remaja itu yang paling utama itu bagaimana caranya remaja-remaja yang ada di VGH ini terhindar Pak sebenarnya. Itu contoh nih ke narkoba. Kenapa yang ngetren sekarang itu ada narkoba Pak? Sama geng motor Pak Imam, jangan lupa. Ya? Iya, sama geng motor. Nah itu Pak, yang saya itu semangat banget tuh Pak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Irmala. Kenapa? Saya pertama kali masuk ke sini tuh paling kita kenal tuh adalah masuk gang aja itu gerbang sudah kelihatan banget remaja kita itu. Bagaimana nih ya remaja itu mempunyai suatu wadah yang berpositif Pak. Di situ akhirnya saya tuh mempunyai semangat. Saya turun ke remaja ini, yaitu termotivasi untuk menjauhkan remaja-remaja yang ada di kita itu dengan hal-hal yang negatif sebenarnya. Bukan itu bertujuan pada diri saya pribadi ataupun ingin memperkenalkan diri saya nih, saya nih loh yang apa, tapi apa enggak, yang membawa saya itu adalah suatu kepergaulan anak-anak remaja yang ada sekarang Pak, yang notabene itu bisa dikatakan lebih condong ke negatif. Ayolah kita lillahi ta'ala pasti masjid itu tidak akan ditinggal oleh remaja pasti ada yang ini. Akhirnya kita ngobrol dengan remaja, ya kita ikutin alurnya mereka dulu, kemauannya mereka bagaimana untuk mengurangi suatu negatifan yang dilakukan mereka, yaitu satu contohnya dengan minum keras ataupun kita menggunakan narkoba. Kenapa? Itu
sangat merugikan pada dirinya sendiri ataupun dengan keluarganya. Jadi kalau boleh dibilang antisipasinya adalah komunikasi dengan remaja, seperti itu ya. Untuk mengurangi itu Pak Eko. Ya, ya, Emang betul. tujuan saya tuh berkecimpung di remaja itu semangat banget mengumpulkan remaja itu untuk mengurangi negatif-negatifnya mereka. Gitu Pak. Bagaimana caranya VGH ini terhindar dari suatu pergaulan yang negatif dengan ngumpul-ngumpul akhirnya terciduklah dengan narkoba atau apa. Mimik itu yang saya ingin Nah, itu hilangkan. sudah ada strateginya. Sekarang kalau menurut Pak Ovi sendiri, antisipasi supaya anak-anak remaja kita, teman-teman remaja kita, terutama yang ada di VGA 5 ini tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, apa sih antisipasinya dari Pak Ovi, mungkin bisa ditambahkan? Oke, ini adalah sebenarnya bukan hanya tugas kita sebagai pengurus masjid, tapi kita harus berkoordinasi sama pengurus lingkungan. Tapi untuk antisipasi kita sebagai pengurus masjid yang menaungi remaja masjid, kita alhamdulillah nih supaya remaja kita nggak kena narkoba, ya kita alhamdulillah didukung oleh TKM, kita sudah ada guru tugas dari pesantren Sidogiri, alhamdulillah. Mungkin dengan dikasih siraman rohani dengan beliau, ya, untuk menjaga mereka dari hal-hal yang negatif, ya mungkin ini suatu solusi terbaik. Saya jadi ingat Pak Eko, dulu kita pernah ya untuk antisipasi itu Pak Imam. Mungkin kalau Pak Imam masih ingat, begitu malam tahun baru, ya malam tahun baru Masehi, pemirsa, itu bapak-bapak kita nih, bapak-bapak kita sama remaja itu mengadakan irmalah bersolawat. Nah, mungkin salah satunya itu kegiatan nyatanya. Supaya apa? Supaya remaja yang tadinya layar keluyur antisipasinya itu bisa ditarik untuk ikut ke masjid. Seperti itu mungkin ya. Kalau dari Dava mungkin ada tambahan atau bagaimana Dava? Gimana antisipasi buat Dava supaya teman-teman ini nggak terjerumus ke hal yang negatif? Mungkin ada? Nggak ada. Nggak ada. Pak Eko, karena siap. Pak Dava nih, kakak Dava ini nggak ada sama sekali yang ngurus ini. Coba Pak Eko kasih gali lagi. Ya. Bagaimana sih sebenarnya itu? Baik, kan dalam hal ini kan Mas Dava sebagai ketua Irmalah lah saat ini sudah menjabat kurang lebih hampir 2 tahun, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari hal-hal yang selama ini pernah dilakukan sama ketua Irmalah, hal-hal capaian-capaian apa sih yang selama ini sudah pernah dilakukan lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sama keluh kesahnya Mas Dava itu gimana untuk mengurusi Irmalah. Jadi poinnya adalah capaian program kerja apa yang sudah dijalankan, kemudian keluh kesah selama ini sebagai ketua Irmalah tuh apa aja? Coba kita ingin tahu unek-uneknya kan sebagai orang tua kan kita kan sebagai apa namanya ya tadi kan selama kita bisa bantu kita support ibaratnya gitu kan. Nah kita coba pingin ngulik dari sisi program kerja apa yang sudah pernah dijalankan sama Irmalah, kemudian keluh kesahnya apa sih? Iya. Apa hambatan-hambatannya apa ibaratnya gitu dari Mas Dava ini yang selama ini sudah berjalan lah ibaratnya gitu. Program sama keluh kesah ya? Iya, program yang sudah berjalan, kemudian sudah inian, kemudian apa keluh kesahnya apalah ibaratnya gitu. Kalau Silakan. program yang udah dilaksanakan kayak irmalah bersalawat, sama ngikutin Rotibul Hadat 2 pekan sekali, terus sama mengikuti kajian kitab Sulam At-Taufik. Kalau untuk keluh kesahnya pada susah. Artinya kesulitan lagi, kesulitan untuk mengajar. Nah ini bapak-bapak pembina ini yang harus bantu. Yang tadi udah disampaikan semua strateginya bagaimana, ininya bagaimana, gitu kan. Agar lebih menarik lagi dan kita bisa berbincang lebih menarik lagi. Ini ada beberapa hal yang kita harus sampaikan. Tapi jangan lupa pemirsa, penonton semua yang ada di rumah, kita ini satu tadi butuh dana. Jangan lupa kalau Anda ingin menyalurkan dananya supaya mendapatkan pahala yang jariah, maka sumbangkanlah ke kami atau berikanlah ke kami. Kita tidak akan berlama-lama dulu, tetapi kita juga harus melanjutkan hal yang belum kita obrolin tadi. Ya, siap. Nah, jadi sementara kita break dulu.